Udah gitu ternyata nggak mempan. Besoknya lagi anak saya pulang pagi. Bapaknya pas pulang, dia nggak tahu bapaknya pulang malam. Dia pulang pagi karena malam minggu kan sekolah libur. Dia pikir sekolah libur. Bapaknya bangun tidur, dia baru datang. Disitulah apa namanya yang besar tuh, yang benar-benar besar itu nggak bisa saya tahan lagi di situ. Dia manggil anaknya, sini kamu, dek, sini kamu, gitu kan. Saya tahu dia mau marah. Bagaimanapun nakalnya anak saya tetap melindungi dia kan. Bagaimana caranya? Saya yang maju di tempat makan itu, saya maju, saya duduk di situ. Di situ kebetulan dia lagi ngerokok, ada apa asbak yang gede, yang itu dia lempar ke saya, yang saya ngeles begini, ya nggak kena kan. Saya baru lari, tarik anak saya, suruh anak saya kabur, dek, kabur, gitu kata saya gitu kan. Karena dia lagi ke sana, saya pikir dia nggak akan marah ke saya karena akan marahnya ke anak ya. Kabur, dek, kabur, saya menyelamatkan anak saya. Saya dorong dia keluar, kabur, udah kamu jangan banyak ngomong, udah kabur sana. Ternyata dia ngambil segini. Keluarin aja dulu, Bu. Tarik nafas. Boleh minta minum dulu? Boleh minta minum dulu. Mas, siapin minum dulu dong. Boleh minta minum dulu. Istighfar ya, Mbak Nur ya, kami prihatin banget loh ini. Ini untung tayangnya malam ya, kalau siang orang udah pada batal ini puasa ini. Terikut emosi. Oke, setelah dia ngambil, lalu Tunggu dulu, mungkin dia minum dulu sebentar. Ya, bentar ya Bu ya, minumnya dalam. Mungkin biar lebih enak ya Ibu ceritanya. Makasih ya, Mbak. Oh ya, saya tahu sini ya Bu ya. Oke. Udah enak? Bisa dilanjut ceritanya? Oke. Silakan Robi. Setelah dia ngambil saya nggak tahu tadinya dia ngambil. Saya sadar pas dia bukan HP tapi saya ini saya dibelau. ya Allah, Mbak. Oh my God, Ibu. Sampai sekarang pun masih ada bekasnya. Tapi saya juga sampai sekarang pun saya bingung. Saya itu apa namanya?
bisa buat kupas kelapa, biasa kita bisa kupas kelapa, bisa buat bersihin ranting, tapi saya nggak berdarah. Semenjak apa dia saya kayak orang linglung, saya bingung. Saya mau pingsan tapi saya jangan pingsan, takut saya ditusuk. Saya merangkak keluar rumah. Saya merangkak keluar rumah. Astagfirullahaladzim, pasti saya ngomong begini. Ya Allah, saya bengong, saya nggak nangis, saya bingung. Nggak ngerasain apa-apa, saya bingung. Kayak orang hilang ingatan gitu. Saya keluar aja rumah. Nyampe rumah, karena ada suara gaduh, mungkin tetangga saya nyamperin. Bu, ada apa? Kata dia. Ini Ada saya. Ada apa? Tetangga saya bilang ada apa? Saya diam aja, saya diam. Tadi saya nyelamatin dia. Saya pikir kan dia salah. Saya salah apa? Saya Akhirnya kata tetangga saya, Bu, kita ke rumah sakit yuk. Saya nggak pengen ke rumah sakit. Kalau saya harus mati, saya pengen ke rumah orang tua saya. Saya bilang karena saya nggak tahu, karena ini saya udah nggak berasa apa-apa, nggak berasa. Kepala saya ke atas nggak berasa apa-apa, Mas Rawi. Udah gitu, inilah dianterin saya sama tetangga saya ke rumah orang tua. Jam 1-an kurang lebih. Saya bingung ngomongnya kayak apa ya ke bapak saya, tapi ini saya udah nggak bisa tahan lagi, saya nggak bisa ngumpetin lagi ya. Saya ketok lah, keluarlah bapak saya. Kamu berantem, katanya bilang gitu. Kok muka kamu beda, kata dia, kata bapak saya ya. Saya nggak nangis, saya gitu, saya santai, saya duduk, Pak minta minum, Pak minum. Kamu berantem kenapa? Sini Pak, karena kan ibu saya tidur di sini, ibu saya punya penyakit jantung. Jadi saya nggak mau ibu saya dengar, Pak, saya di bapak saya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, gitu. Seumur bapak saya udah 70 tahun, sekarang saya baru ngeliat bapak saya netesin air mata di situ. Astagfirullahaladzim, katanya. Rasa apa Mama nangis sama kamu ngalamin kayak gini. Terus bapak saya bilang, ini gak bisa dibiarin, bapak gak bisa terima, katanya gitu bapak. Anak bapak diginiin, kita harus lapor, katanya bilang gitu. Dalam keadaan saya masih bingung, apa namanya, nggak tahu saya kayak orang yang bingung gimana sih, kayak orang yang nggak ini. Dibawalah saya lapor ke polisi, padahal saya tahu itu bukan tempatnya di kantor polisi. Di kantor polisi dia masih senyum-senyum. Loh Pak, salah tempat Pak. Saya dalam keadaan tidak berdaya. Iya Pak, harusnya kita tuh ke bukan ke sini, dia bilang gitu. Malam itu juga kita laporan ke piketan ya, ke tempat dia dinas. Karena dia dinas di kita laporan. Udah gitu ricuh. Di piketan itu ricuh orang-orang gitu ya. Keluarlah. Kayaknya mereka nggak percaya gitu ke saya. Tapi kata saya, ada kakak Letinya, lihat saya, nggak mungkin saya kesini tengah malam pakai daster. Saya bilang kalau saya bohong. Ya udah Bu, Ibu visum aja. Saya visum. Ternyata benar kan, ada benjol gede banget, bukan 15 cm lagi, 25 cm. Kata dokter, Ibu habis ngapain? Kata dokter, Ibu habis ngapain? Saya kata. Udah gitu, udah diproses lah itu. Besoknya saya pikir diproses mau ngapain, besoknya dikumpulin sama dia nggak ngaku di depan, nggak ngaku. Saya bilang, terus mau bagaimana nih? Ya udah, saya udah capek, kata saya udah tua. Saya bilang gitu ya. Enggak, kata dia. Terus
kamu mau pisah katanya. Enggak, kata dia. Ini hanya salah komunikasi aja. Hah? Sampai 3 kali dia ngomong, enggak. Katanya, ya udah Bu, katanya saling memaafkan aja, kata saling memaafkan aja dalam hati ini kan amat lu itu memaafkan, ya udah, tapi ya udah saya coba lagi. Udah baik tuh. Saya pikir ya udah tobat kali, saya pikir gitu ya. Ternyata anak saya pulang pagi lagi. Marah lagi dia. Motor beat hancur 1. Dari situ saya sampai sekarang kalau dia pulang saya berangkat. Kalau dia pulang saya berangkat. Saya bingung karena kan suami saya tuh kenapa sih sebenarnya gitu ya? Apakah karena suami saya juga suka ritual gitu ya? Apakah Oh iya. Ritualnya ngapain, Bu? Hah? Ritualnya ngapain? Ya kayak apa sih? Seduh kopi pahit, kopi manis segala macam kayak gitulah. Apa itu dupa segala macam sesajen lah kayak gitu di ruang sholat saya gitu. Makanya dia setiap marah itu kayak orang nggak sadar, kayak orang kesetanan. Setiap dia marah saya kayak orang kesetanan. Makanya saya di sini pengen nanya sama Kokoro ya, apakah di wataknya dia seperti itu? Apakah ada apa gitu? Wataknya Watak. 100% watak. Terus di sini juga saya pengen nyari solusi. Saya capek. Setiap dia datang, saya pergi kadang-kadang bingung. Kalau dia pulang, saya harus tidur di mana ya? Karena kan kalau saya keluar orang tuh tahu. Saya dari pasar capek, harusnya kan jam 5 itu kita udah di rumah, udah istirahat. Saya bingung kalau saya pulang, saya diapain lagi gitu. Kalau Kira ibu, saya seperti itu. Kalau ibu sendiri sebenarnya keinginan hatinya ibu ingin apa? Saya juga bingung. Saya butuh ketenangan. Di usia saya yang udah segini, saya butuh kedamaian. Itu aja, mau dengan atau tanpa dia, saya hanya butuh kedamaian hidup saya. Seperti itu. Itu sebenarnya ibu sudah memberikan jawaban untuk ibu sendiri sih. Ketenangan yang ibu mau tanpa ada dia pun ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya, iya itu sebenarnya ibu sudah mengeluarkan solusi yang ibu inginkan tanpa harus nanyain ke kita. Sebenarnya. Ya intinya kan pengen tahu jawaban dari Roy ya. Ternyata ini bukan tentang ritual atau apapun, memang wataknya dan memang memori tersebut sudah terekam sejak dia kecil dan dia merecall dan mengimpersonate atau mengaktifkan kembali apa yang ada di kepala dia dari kecil kepada kalian semua. Sekarang kalau boleh Kak Robi tanya ke Abang Joe ini ya. Iya. Ya. Abang sendiri apa rasanya tinggal 20 tahun, betul? Satu rumah sama, maaf ya kalau Kak Robi bilang, satu rumah sama pembunuh. Gak enak. Gak enak. Iya. Usaha abang terbesar apa yang pernah untuk melindungi mama? Karena mama sempat melindungi nyawamu loh. Abang apa usahanya? Waktu itu mama hampir di papa itu pakai parang yang istilahnya Allah. pakai parang segini sama saya dipasang badan. Itu habis dipukul gitu. Jadi cerita pakai golok ataupun parang ini beberapa kali udah Iya. terjadi? Beberapa kali. Pernah pakai parang sama apa namanya? Cangkul ya. 2 alat? Iya, 2 alat, dia pegang 2 alat sekaligus gitu. Abang berapa bersaudara, Bang? Cuma 1. Satu. Oh, kamu tunggal. Iya. Kalau abang sendiri ikhlas atau ridho nggak mama kalau menjadi single parent? Ikhlas. Lebih Tegas banget sih. Ikhlas. Tegas sekali ikhlasnya ya. Ikhlas. Asal jangan menderita lagi aja. Tapi saya bingungnya gini, dia ngomong di sini gini ya. Tapi kalau dia bikin status, dia pasang foto papahnya My Hero. Katanya gitu, saya bingung. Tuh, apa tuh maksudnya Bang? Coba. Maksudnya gini, para itu, Bang Robi. Saya pengen keluarga saya kayak dulu lagi lah, utuh, istilahnya kagak ada main senjata tajam kayak gitu istilahnya ya. Apa sih? Istilahnya gini, saya udah besar, saya pengen ada yang support saya, saya pengen ada yang support saya.
minimal dari keluarga saya sendiri yang Ini istilahnya besar. utuh. Pengennya gitu. Tapi kan kalau misalnya ini udah nggak bisa, Abang apa bangga dengan profesi Bapak? kalau bangga, ya bangga. Tapi kalau soal sikap sama kelakuannya mama saya, enggak. Contoh misalkan, ya, superhero-mu ini adalah orang yang kaya raya, ngasih mobil miliaran rupiah, ngasih rumah yang luar biasa. Ternyata di balik kekaya rayaannya ini, beliau maling, koruptor, misalkan. Ada nilai di balik itu semua. Ini kan papa orang yang seharusnya melindungi kalian dan negara ini bahkan. Tapi ternyata dia nggak bisa melindungi keluarga kecilnya. Walaupun mungkin jabatan, pangkat, atau apapun profesinya, itu membanggakan. Abang masih bangga nggak? Nggak kan? Jadi bisa mungkin terkadang lisan, tulisan, itu memang sangat bisa menyakiti hati. Apalagi Mama sudah jujur barusan. Manggilnya Mama atau Bunda? Iya. Mama. Mama barusan jujur, Mama sakit hati. Bukannya Mama ngerasa cemburu, tapi kan Abang nggak boleh berpura-pura juga di luaran kalau everything is okay. Karena ketika Mama cerita nanti ke kantor polisi, laporan atau ke keluarga, perasaan anakmu biasa aja nih, malah anakmu bangga-banggain papanya. Nah kan nanti orang pikirnya Mama bohong, betul nggak? Betul. Ya kan? Nah jadi nggak ada di dunia ini superhero. Superhero itu menolong. Nah Abang lah yang seharusnya menjadi superhero. Kamu menjadi superhero diri kamu sendiri. Ya? Justru dia kayaknya lebih condong ke bapaknya, kasarnya, jadi ngikut-ngikutin. Jangan Kalau dong, dia Bang. marah juga sama kayak gitu. Kadang-kadang saya pengen gini dalam hidup saya ya. Ya udahlah, gue pengen pergi ke dimana saya nggak kenal orang-orang gitu, pengen sendiri aja, nggak tahu entah kemana. Yang pasti di tempat itu nggak ada yang kenal saya, nggak ada yang tahu saya. Kadang-kadang terbesit ke situ gitu. Kalau Robi tahu Bang, yang namanya anak pasti pengennya orang tua komplit ya. Apalagi kamu masih baru menginjak usia 20 nih. Cuman sekarang situasinya memang harus diterima. Abang pasti sering banyak dengar beritakan orang-orang yang bekerja dengan disiplin yang tinggi, yang ketat, dengan tekanan yang luar biasa, bahkan maaf menghabisi nyawa keluarga. Banyak kan pernah dengar kan ya? Nah, ini jangan sampai terjadi.